Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah bahasa Inggris sendiri, yaitu Bapak Ridwan Fizi MPD, dan yang kami sayangi kepada teman-teman semuanya, mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri yaitu sebagai moderator bernama Muhammad Jinan Pertama Putra, dan ada teman saya yang bernama Nurul Zulfa, dan teman yang satu lagi yaitu Ahmad. Baiklah, untuk mengefisien waktu, kami di sini dari kelompok 2 bahasa Inggris ingin menjelaskan tentang type of verb. Sebelumnya, apakah type of verb itu? Kepada saudari Zulfa, silahkan untuk menjelaskannya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu verb. Jadi, verb atau kata kerja adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, verb sama halnya dengan kata kerja, karena verb menunjukkan aktivitas dari subjek dalam kalimat. Verb merupakan bagian terpenting dalam setiap kalimat. Verb atau kata kerja tidak selalu berbentuk simpel atau satu kata, melainkan berupa frasa hasil kombinasi dengan partikel menjadi phrasal verb, yaitu get in, make up, dan read over. Selanjutnya, type of verb. Verb mempunyai beberapa jenis. Yang pertama yaitu dynamic and stative verb. Yang kedua regular and irregular verb. Dan yang ketiga transitive and intransitive verb. Yang pertama dynamic and stative verb. Apa itu dynamic verb dan apa itu static verb? Dynamic verb adalah verb yang menunjukkan aktivitas sehingga disebut juga action verb. Contohnya run, walk, sing, lead, tipe, bring, climb, jump, swim, eat, drink, dan drive, dan fly. Dan apa itu static verb? Static verb adalah verb yang menyatakan kondisi atau keadaan. Oleh karenanya dikenal juga sebagai state verb. Contohnya love, hate, like, dislike, have, own, possess, know, forget, believe, and become. Contoh dynamic verb. Yang pertama itu menyatakan aktivitas. Contohnya the student play badminton in the school yard at break time. Artinya, para siswa bermain bulu tangkis di halaman sekolah saat jam istirahat. Kata fly di sini menyatakan aktivitas dari para siswa saat jam istirahat tiba. Yang kedua yaitu aksi singkat. Contohnya, someone is knocking on the door of my house. Artinya, seorang sedang mengetuk pintu rumah saya. Kata is knocking artinya adalah sedang mengetuk dan aktivitas tersebut sedang berlangsung namun dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga yaitu proses. Contohnya my mango tree grows so fast. Artinya pohon mangga saya tumbuh dengan sangat cepat. Grows sendiri itu merupakan proses yang mana tidak terjadi satu kali waktu, namun dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu contoh stative verb. Yang pertama, we agree that the product is too expensive. Artinya kami sepakat bahwa produk tersebut terlalu mahal. Stative verbnya yaitu agree. Yang kedua, I prefer mangoes to orange. Artinya saya lebih suka mangga daripada jeruk. Stative verbnya yaitu prefer. Dan yang ketiga yaitu you owe me a cup of coffee. Artinya kamu berhutang pada saya secangkir kopi. Stative verbnya yaitu own. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Ahmad. Baiklah, selanjutnya akan saya sambung penjelasan daripada saudari Nurul Zulfa. Yang kedua, jenis dari verb yaitu regular and irregular verbs. Definisi regular and irregular verb. Yang pertama, regular verb yaitu verb yang memiliki perubahan bentuk beraturan dalam verb 2 dan verb 3. Dilakukan dengan menambahkan the atau ed pada akhir kata. Yang kedua, irregular verb
yaitu verb yang perubahan bentuknya tidak beraturan pada verb 2 dan verb 3. Perlu melihat kamus untuk mengetahuinya atau lihat list of irregular verb. Contoh regular verb. Yang pertama, I studied hard all night. Aku belajar keras semalaman. Contoh yang kedua, I introduced myself this morning. Aku sudah memperkenalkan diri pagi tadi. Yang ketiga, I enjoyed every minute with her yesterday. Aku menikmati setiap menit bersamanya kemarin. Yang kedua, contoh daripada irregular verb. Yang pertama, he awoken before the alarm clock rings. Dia sudah bangun sebelum alarm jamnya berbunyi. Yang kedua, my boys has broken 3 windows this week. Anak-anakku telah memecahkan 3 jendela minggu ini. Yang ketiga, I found this book on that table over there. Saya menemukan buku di meja barusan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya MG dan Pratama Putra. Ya, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ahmad. Pada materi ketiga ini kita akan membahas tentang transitive and intransitive verbs. Apa sih transitive and intransitive verbs itu? Transitive verbs adalah kata kerja yang membutuhkan objek, sedangkan intransitive verb adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Ya, di sini ada contohnya, tercontoh dari transitive verb dan contoh dari intransitive verb. Yang pertama contoh intransitive verb. Contohnya yang pertama yaitu I want that expensive fragrance, yaitu artinya aku ingin parfum mahal itu. Contoh yang kedua yaitu we are selling cars, yaitu kita menjual mobil. Selanjutnya contoh dari intransitive verb. Contoh yang pertama yaitu I cried, yang artinya aku menangis. Contoh yang kedua yaitu she went to work, artinya dia pergi bekerja. Yang terakhir ialah contoh yang ketiga, he screamed, artinya dia untuk laki-laki teriak. Ya, selanjutnya yaitu fungsi dari verbs. Verbs ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai ordinary atau kata kerja utama. Fungsi yang kedua yaitu sebagai auxiliary atau kata kerja bantu. Fungsinya pertama yaitu ordinary. Kata kerja utama merupakan indikator suatu kalimat. Tanpa adanya verb ordinary, susunan kata tidak bisa disebut kalimat. Dengan kata lain, keberadaan verb ordinary dalam sebuah kalimat merupakan hal yang mutlak, dikarenakan verb ordinary mengandung arti atau makna di dalamnya, dan verb ini menempati bagian terakhir dalam rangkaian verb. Fungsi verbs yang kedua yaitu sebagai auxiliary atau kata kerja bantu. Berbeda dengan verb ordinary, verb auxiliary tidak memiliki makna yang jelas atau tidak berarti dan bermakna. Akan tetapi, keberadaannya dimaksudkan untuk membantu dalam pembentukan tenses, dan dalam rangkaian verb auxiliary menempati bagian sebelum verb terakhir. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya dari perwakilan kelompok 2, mohon izin, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.